Okay, let's go. Okay, let's go. Ayah, Badan Narkotika Nasional BNN RI menggerebek sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat 16 Januari 2026. Dua warga negara asing atau WNA asal Malaysia berinisial MK dan TKG ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Kedua WNA itu diduga menyewa salah satu kamar apartemen untuk memproduksi cartridge vape berisi cairan narkoba jenis etomidate. Dan untuk laporan selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, Anas Furqon Hakim. Selamat siang rekan Anas, silakan dengan laporan selengkapnya. ya baik, terima kasih Rata. Tim Satgas Gabungan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 25 ton pasir timah ilegal yang bernilai puluhan miliar. Puluhan ton pasir timah ilegal ini akan diselundupkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal barang pada malam hari. Tim gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Laut Bangka Belitung, Bea Cukai Babel, Binda Babel, dan Satlap Tricakti menggagalkan penyelundupan 25 ton pasir timah kering senilai puluhan miliar. Pasir timah ini dikemas dalam 500 karung secara rapi. Di Malaysia, pasir timah kering asal Bangka Belitung ini dihargai cukup fantastis, 500.000 per kilogram. Selisih yang cukup besar ini menggiurkan oknum untuk melakukan penyelundupan. Satgas juga menangkap 4 orang yang berada di atas kapal saat penyergapan dilakukan. Keempat orang ini ditahan di Mapolda Babel, sementara kapal pengangkut ditarik ke pelabuhan Pangkal Balam untuk penyelidikan lebih. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa kita ucapkan salam ye what's up untuk pakcik makcik di seberang sana. Pembahasan video kali ini cukup serius. Saya mulai heran dan wondering ya, kok nggak henti-hentinya orang Malaysia ini mengirim narkoba ke Indonesia. Ini baru lagi ketangkap oleh BNN, Badan Narkotika Nasional itu ya, kepanjangannya. Terus yang kedua, pembahasan kedua, kenapa penyelundupan timah ke Malaysia itu nggak pernah ditangkap sama polisi Malaysia? Ya, ini menarik untuk dibahas karena saya dapat masukan dari teman saya waktu sama-sama kerja di Bintan Resort ya. Dia itu kapten kapal, saya kenal. Saya sempat bertanya. Dia orang dari Babel. Dia cerita gimana proses penyelundupan timah ke Malaysia ini memang betul-betul di backing oleh pemerintah Malaysia. Nanti saya akan cerita. Yang akan saya bahas dulu, sudah dilihat cuplikan tadi, baru ini udah dalam dua bulan terakhir ini berapa kali nih orang Malaysia ini ketangkap nyelundupin narkoba. Ini yang akan saya bahas, apa ini disengaja ya, target mereka untuk merusak generasi muda Indonesia. Nggak henti-hentinya mereka nyelundupin, nggak bosan-bosannya, entah berapa kali. Mungkin teman-teman pakcik-makcik Malaysia silakan search sendiri berapa kali ya. Jangan percaya saya. Ini saya berpikir apa memang sengaja ya dikirim. Dulu teroris Nurdin M. Top hancur lebur Indonesia hingga turun hancur anjlok pariwisata kita. Saya ingat itu, saya masih kerja di Bintan itu.
kita semua dirumahkan gara-gara si Nurdin M. Top. Ini model baru dengan cara mengirim narkoba. Macam-macam cara, macam-macam celah mereka coba. Ini murni mau cari uang gampang karena pemalas, cari uang cepat, atau memang disengaja untuk struktur, untuk menghancurkan generasi mudanya Indonesia. Ini teman-teman yang di Indonesia, tolong jawab ini, ya. Dan saya punya pesan satu ke petugas kepolisian Indonesia, mungkin saatnya harus bertindak keras, ya. Harus diberi efek jera. Kenapa? Orang polisi Maledes ini nggak ragu-ragu membunuh TKI yang kemarin ingat, Januari kemarin baru-baru ingat aja kita marah orang Aceh yang satu meninggal, yang satu orang ke Kepulauan Riau itu orang mau keluar dari negaranya. Kenapa mereka ini diburu? Kebanyakan informasi karena mereka mengharapkan uang juga, bisa merampas uangnya. Jadi TKI ilegal ini kalau mau pulang, jangankan yang ilegal, yang legal pun katanya mereka coba-coba masih. Jadi polisi di sana itu kurang asam memang. Tenaga kerja ilegal ini kemungkinan bawa uang pulang. Kalau mereka ilegal kan bisa dirampok uangnya. Makanya mereka semangat sekali menangkap TKI yang keluar, yang mau pulang, itu pasti punya uang. Dan mereka nggak segan-segan, ingat, mark my word, mereka nggak segan-segan membunuh mereka. Ya, jadi kalau bandingkan penyelundup narkoba dari Maledes ini, dampak kerugiannya dengan TKI pendatang haram itu jauh sekali berbeda. Itu yang akan saya bahas kali ini. Kita bahas dulu TKI pendatang haram itu. Mereka datang ke sana, kebanyakan mereka maaf ngomong itu, mereka memang bodoh, mereka ditipu, diiming-imingin. Terus ada tekong khusus itu, human trafficking. Mereka ini orang, saya paham karena saya pernah di Bintan. Saya kenal berapa tekong-tekong yang nyelundupin orang ke Johor Bahru. Itu dia dapat komisi berapa kepala diselundupin. Saya tanya ke mereka gimana sistemnya. Yaudah, pokoknya kami bawa ke sana. Langsung ada tempat khusus, sudah dikasih tahu di mana, langsung dibuang tuh orang. Tekong itu udah nggak bertanggung jawab lagi. Nanti dia dapat komisi dari kepala dari dua belah pihak, dari tokeh yang di Maledes sama dengan orang TKI yang bayar ke mereka. Memang Tekong ini orang sadis juga, dia nggak peduli, yang penting uang. Dan tokeh-tokeh di Maledes ini suka memperkerjakan pendatang haram ini karena bisa diperlakukan seenak-enaknya. Itu yang sadis dulu tuh banyak, kadang disuntik gila kata orang, baru dilemparnya ke pulau-pulau terpencil Indonesia. Ya, nanti kalau pulang tinggal telepon polisi, tangkap lagi, rampok uangnya. Jadi itu dengar yang pengen ke Maledes ya, janganlah kerja ke Maledes. Walaupun legal itu ini, carilah yang lain. Kalau anak muda yang tamat-tamat SMA ke atas, mending kalian gabung dulu dengan tenaga kerja. Badan tenaga kerja ada LBK, gimana itu pelatihan khusus itu sebelum ke Jepang. Ada berapa 6 bulan kalau nggak salah belajar bahasa Jepang. Ada skill, disiplin, jadi kalian dapat kerja yang layak kalau memang mau kerja ke luar negeri. Jangan ke Maledes, itu sama dengan bunuh diri. Kadang orang kita itu bukan susah, cuman mau gaya-gayaan kerja ke luar negeri. Ya, ini. Mereka nggak sungkan membunuh tenaga kerja Indonesia. Nah, kenapa nggak polisi Indonesia memperlakukan hal yang sama? Dampak dari tenaga kerja ilegal Indonesia di Malaysia itu menguntungkan Malaysia. Karena mereka bekerja bisa diperbudak, dibikin kayak budak, bisa nggak dibayar, diberlakukan apa saja, dan itu menopang ekonomi mereka. Sementara yang selundupan Maledes ini narkoba, itu murni menghancurkan Indonesia, murni menghancurkan generasi muda. Dan kenapa kita sungkan-sungkan? Kenapa nggak kita harus tembak aja? Tembak aja sekalian. Tembak mati di tempat. Kayak Duterte Filipina. Semua mereka, apalagi yang tangkap banyak-banyak begitu kan. Udah tembak mati aja, kita mau lihat reaksinya. Biar mereka merasa tenaga kerja Indonesia yang rata-rata orang-orang polos, bodoh, ditipu begitu, mereka bunuh tanpa belas kasihan.
Saya nggak ngomong TKI itu benar, salah. Tapi nggak boleh kamu hukum, bunuh orang tanpa proses hukum. Nah, kenapa nggak penyelundup ini udah berapa kali, dalam bulan ini aja berapa kali. Ditembak aja di tempat, tembak mati juga. Biar ada efek jerahnya, karena dampaknya sangat mengerikan. Generasi muda Indonesia itu hancur kalau udah kena narkoba, habislah itu. Kalau nggak pandai merawat diri. Saya pulang kemarin kaget saya itu. Di kampung nenek saya itu anak muda banyak yang kena. Itu kalau udah kena itu apa aja mereka jual. Itu sering mencuri-curi sawit mereka. Dampaknya mengerikan. Ini yang saya bahas ya, narkoba. Yang kedua, penyelundupan timah. Saya dapat berita langsung dari teman saya. Itu diorganize sudah oleh pemerintah Maledes dengan polisi. Pas perahu penyelundup ini masuk ke Malaysia, ke Maledes ini, polisinya tuh bukan nangkap, dikawal malah. Berarti kan udah ada kerjasama dengan pemerintah Malaysia ini, penyelundup ini. Kalau ini Indonesia nggak mungkin terjadi, umpamanya ada penyelundupan minyak sawit dari Malaysia masuk ke Indonesia tanpa penyelundupan, pasti ditangkap sama aparat Indonesia. Kalau ke Maledes enggak, dikawal malah katanya. Dia tahu temannya ada ikut. Dikawal, malah disuruh nginap di hotel, dikasih pesta, dikasih cewek, diservis lah. Jadi jelas merampok itu, pencuri. Tapi dia pandai memanfaatkan orang Indonesia. Ya, tapi jelas mencuri, salah. Kamu menampung barang ilegal. Nah, itu perlakuannya beda. Kalau coba dari Maledes mau nyelundupin begitu, pasti ditangkap oleh imigrasi, kepolisian laut kita. Kalau di Maledes enggak, katanya. Dia orang asli Bangka cerita. Itu bang, sampai di sana tuh langsung datang tuh udah tahu polisinya. Langsung dikawal sama polisinya. Bongkar muatan, orang itu diservis di hotel, mau cewek dikasih, begitu loh permainannya. Kan keji itu. Sementara di Indonesia nggak henti-hentinya mereka ngirim narkoba. Ini ya Pakcik-makcik Maledes, ini nyata. Saya nggak berita hoak, banyak ngomong janganlah banyak bikin hoak. Tak satu pun video saya ada hoak. Itu berdasarkan lebih banyak mereaction dari kejadian yang telah terjadi. Ya. Nah, silakan lihat video lanjutannya. Itu saja pembahasan kali ini. Jadi penyelundupan, timah dan sebagainya itu memang diorganisasi oleh pemerintah Malaysia. Pas mereka masuk itu bukannya ditangkap, dikawal. Ke tempat tujuan, diservis lagi. Itu. Berarti ada kerjasama. Jelas orang smelter Maledes sudah ngaku. Selama ini ribuan triliun rugi Indonesia itu. Semikonduktor yang mereka andal-andalin itu bahannya banyak dari Indonesia. Jadi kalau Indonesia bikin semikonduktor itu mantap sekali, saya dukung. Yang gampang-gampang aja dulu itu saya lihat Pak Prabowo udah di Inggris itu. Di tempat bos lamanya, tuan lamanya Maledes. Disambut baik itu. Mungkin ada deal-deal bisnis lah itu. Itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih yang tune in, yang selalu menonton. Ini di belakang saya mengikuti, ini batang pohon cabai ini saya bawa dari Sumatera waktu pulang kemarin, kenang-kenangan musim dingin kan, saya coba masukin ke kamar pakai heater, mudah-mudahan dia hidup. Masalahnya kenangan ini kan, ini saya mengikuti saran dari pemerintahan Maledes, kalau kurang pangan, kurang sayur, tanam di dalam rumah. Nah inilah salah satu saya mengikuti. Masuk di dalam rumah ini. Dalam kamar saya ada heaternya. Itu saja, lihat video penutupan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jadi kalau bisa kalau
ini saya tuh. Badan Narkotika Nasional BNN RI menggerebek sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat 16 Januari 2026. Dua warga negara asing atau WNA asal Malaysia berinisial MK dan TKG ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Kedua WNA itu diduga menyewa salah satu kamar apartemen untuk memproduksi cartridge vape berisi cairan narkoba jenis etomidate. Dan untuk laporan selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, Anas Furqon Hakim. Selamat siang rekan Anas, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih Rata dan selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa sebuah apartemen di kawasan Sudirman di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat 16 Januari 2026 lalu digerebek oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN RI. Dalam penggerebekan tersebut, BNN menangkap dua orang yang merupakan warga negara Malaysia yang salah satunya terlihat seperti pria parubaya. Kedua WNA tersebut yakni berinisial TKG dan juga MK. Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Pemberantasan BNN RI, Aldrin Huta Barat, dalam press conference setelah penggerebekan mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan selama 1 pekan bersama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya penyelidikan itu mengerucut kepada seorang pria, dalam hal ini merupakan pria yang berinisial TKG, yang membawa satu koper dan juga satu tas ransel. Saat itu pria tersebut berada di Bandara Soekarno-Hatta. Setelahnya petugas kemudian melakukan pembuntutan kepada pria tersebut hingga ke salah satu apartemen di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Dan pria tersebut mengarah ke lantai 23 di salah satu kamar. Dan ternyata salah satu rekan dari pria tersebut, yakni MK, ternyata sudah menunggu lebih dulu di apartemen tersebut dan mengaku sudah berada di apartemen itu sejak tanggal 13 Januari 2026. Setelahnya petugas kemudian melakukan penggeledahan di kamar apartemen yang ditempati oleh kedua WNA asal Malaysia tersebut, dan petugas menemukan setidaknya 3.000 vape atau cartridge vape yang ada di dalam koper yang tersimpan di 6 kantong plastik. Berhasil menggagalkan aksi penyelundupan timah ilegal di perairan Tanjung Krasak, Kecamatan Sadai, Bangka Selatan ini. Ya, Aren dan pemirsa Tribuners, untuk tim gabungan ini juga diketahui berawal dari beberapa informasi terkait adanya aktivitas atau kapal yang berada di perairan Tanjung Krasak, Kecamatan Sadai, Kabupaten Tobuali, yang membawa pasir timah. Dan berkat informasi tersebut, tim gabungan mulai dari Bea Cukai, lalu juga beberapa instansi terkait seperti aparat kepolisian dan TNI, AL juga ikut dalam tim ini dan berhasil mengamankan satu unit kapal yang memang diketahui membawa pasir timah yang dibungkus atau dikemas menggunakan karung berwarna putih yang disimpan di dalam dek kapal. Dan dalam penangkapan tersebut dilakukan di wilayah perairan Tanjung Krasak. Dan dari penangkapan tersebut juga untuk kapal langsung diamankan dan tempat-tempatnya termasuk kamarnya. Jadi kita berangkatnya dari koper ini, ya. Dari koper ini kita temukan ini adalah sebuah cartridge, ya.
cartridge untuk dimasukkan di vape elektrik ya, itu sebanyak 6 bungkus plastik, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang masing-masing berjumlah